Besoknya dari pagi Rasul nunggu wahyu turun. Enggak turun. Besok nunggu lagi. Enggak turun juga. Bingung. Sekali turun malah negur beliau. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kalau belum apa-apa Muhammad jangan berani ngeduluin. Besok. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Illa ayyasha Allah. Oleh sebab itu harus diawali dengan insya Allah. Insya Allah besok saya pasti datang. Insya Allah ya, karena kita beriman kepada Allah, kepastian di tangan Allah, pastinya karena kita memang berniat benar ingin datang. Kita kadang-kadang insya Allah ini jadi lalap sih. Asal dia bilang insya Allah udah tulen kagak mau dah. Besok ya, insya Allah enggak ya. Ini salah kaprahnya kita, saudara-saudara. Yang ketiga, ciri daripada orang munafik itu wa iza tumina khana, apabila dipercaya ia selalu berkhianat. Tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini. Tidak boleh mendapat satu kepercayaan lalu dikhianatinya kepercayaan itu. Maka jangan lupa bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa? Menjaganya daripada sifat-sifat dusta. Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa? Mencari kepercayaan itu sulit, saudara. Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia. Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati. Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain, itu sudah bukan rahasia lagi sifatnya. Memang sih pada mulanya kita bisa ngomong. Nih gue ngomong begini nih sama lu doang nih. Lu jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Nanti yang kita ajak ngomong lagi sama orang lain. Nih sama lu doang nih. Jangan ngomong-ngomong sama yang lain. Akhirnya kan terus sampai walaupun setiap kali ngomong mesti cuman malu doang nih ya. Tapi akhirnya tuh beritanya jadi merata menjalar. Kenapa? Rahasia adalah apa yang ada di dalam hati. Jikalau sudah kita bicarakan kepada orang, sudah bukan rahasia lagi namanya. Apalagi sifat manusia. Kalau dia lagi seneng sama kita, jangankan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkannya juga. Tapi kalau dia sudah jengkel sama kita, jangankan kita main judi, kita ngaji masih salah. Itu kalau orang sudah nggak senang itu ya begitu. Dia benci sama kita. Jangankan kita main judi, kita baca Quran masih salah. Tapi kalau dia senang sama kita, hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya sifat dusta menyuburkan sifat kemunafikan di dalam diri seseorang, yang diantara tandanya tadi iza haddasa kadzaba, apabila berbicara ia selalu berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang selalu berdusta jauh dari ketenangan. Sebab apa? Pada saat kita mendustai seseorang, orang itu mungkin percaya, tapi makin dia percaya, makin tersiksa batin kita. Kenapa? Hati kita sendiri ngomong, lu percaya kok gue bohongin? Kita sendiri tahu bahwa kita bohong. Itu yang menyiksa batin. Jauh dari ketenangan. Apalagi akan timbul satu sifat was-was. Ntar dia tahu. Bagaimana kalau rahasia ketahuan? Bagaimana kalau dia tahu saya bohong? Ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup. Makin rajin dia berdusta, makin tersiksa jiwanya. Lain kalau hatinya sudah mati. Dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya. Tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah. Dusta itu sudah jadi hobi. Sehingga enak saja. Hati sudah jadi mati kalau sudah begitu.
dan sepanjang hati sudah jadi mati, itulah yang paling kita khawatirkan. Artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya membahayakan diri sendiri dosa itu. Yang kedua, berbahaya bagi masyarakat banyak. Tentu saja apabila status sosial kita tinggi, makin luas akibat daripada kedustaan kita. Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi. Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat sekampungnya rugi. Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi. Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. Makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan, ketentraman, kebahagiaan rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya, maka itu sudah berarti memulai keretakan dalam kehidupan rumah tangga, menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan. Apabila seorang suami sudah mulai mempunyai titik ketidakpercayaan kepada istrinya lagi, itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga. Istri yang mendustakan suaminya, umpamanya diberikan nafkah, lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup, uang masih ada, dikatakannya habis, dan lain sebagainya. Akibatnya nanti si suami mikir-mikir, kan menurut perhitungan duit masih cukup, kenapa sudah habis? Nah, oleh karena istrinya tidak jujur, suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar, mengaku sedikit. Kalau sudah begitu, saling dusta mendustai pun sudah dimulai. Nanti akan terus meresap kepada kehidupan daripada anak-anak sebagai anggota di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya rumah tangga bisa saja berantakan, menjadi kacau, baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak, atau dusta orang lain menyulut dan mengganggu rumah tangga kita. Suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah, datang laporan. Kamu kok tenang saja di rumah? Memangnya kenapa? Istrimu, waduh. Ya memang kenapa istri? Waduh. Itu tadi naik bajai berdua. Kamu orang laki. Ya memang supir bajai, masa dia sendiri.